Okay, welcome back to our critical thinking skills class. Yeah, and today we are going to continue our previous lesson. Jadi kita akan lanjutkan di minggu yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana langkah-langkah to do a critical thinking. Yeah, the steps in doing the critical thinkings. Now today we are going to talk about the barriers to critical thinkings. Apa saja barriersnya, penghalangnya untuk we can do the critical thinking? Akan kita bahas satu persatu hari ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, let's check it out. The first one is that misunderstanding of what is meant by criticism. Jadi the first problem, ya sebenarnya ini juga difahami secara umum sebenarnya. The first one is the misunderstanding. Jadi salah paham apa itu criticism. Yang kita tahu selama ini adalah some people assume that criticism means making negative comments. Ya, itu adalah kesalahan yang pertama, sehingga karena pola pikirnya adalah critical thinking atau criticism itu fokusnya kepada yang negatif, akhirnya ya nyari-nyari sesuatu yang negatif saja. That's why, as a result, they refer only to negative aspects when they are making an analysis. Ini yang menjadi misunderstanding of the term. Yang namanya critical itu adalah berpikir secara kritis, ada positif, ada negatif, ada perbandingan, ada analisis. That's what we call critical thinking skills. It means we are identifying the positive as well as the negative aspects. Ya, remember. Jadi kita tidak hanya melihat something negatifnya. Jadi barrier yang pertama, kenapa kemudian kita tidak bisa melakukan critical thinking skills dengan benar adalah the first one is the misunderstanding. Contohnya di gambar sebelah sini. Your art lacks of any real sense of line, tone, color, emotion, conceptual development, originality. It's lopsided and hasn't got a frame. And this is not critical thinking skills in implementation. Kenapa? This is not the real one. Karena kita tidak hanya, ya, as we can see here, we are not seeing something from only its negative side. Ya, jadi mulai sekarang kita harus merubah bahwa yang namanya critical thinking atau kritis itu tidak hanya melihat the negative side. Harus dilihat dari segala macam aspek. Okay, that is the first barrier. The second one adalah as a human, this is normal, overestimating our own reasoning abilities. Terlalu menganggap tinggi kemampuan kita untuk berpikir, kemampuan kita untuk menentukan. We tend to believe of our own belief systems are the best. Ya, kita cenderung untuk meyakini bahwa apa yang kita yakini atau sistem kepercayaan kita atau sistem keyakinan kita adalah yang terbaik. And what we have good reasons for what we do and things. Bahwa kita punya alasan sendiri bagaimana kemudian kita bersikap dan berpikir. Secara umum this is true. Ya, masalahnya adalah we are not the only one having idea dan belum tentu yang kita pikirkan atau pola pikir kita itu benar. Yeah. That's what makes us cannot think critically. Alasannya adalah karena kita berpikir, dengan pola pikir yang ada, I am good. Dan saya sudah bisa mengambil kesimpulan or jawaban terhadap sebuah masalah. Dengan perasaan cukup seperti itu, and then we are having the barrier. So the second one is overestimating our own reasoning abilities. Jadi, bagaimana mengatasi ini? Yang kita harus lakukan adalah we have to analyze our own reasoning abilities. Kita harus melakukan evaluasi atau melakukan pengukuran terhadap kemampuan berpikir kritis kita. Oke, ada beberapa buku yang mereka menyediakan survei untuk menunjukkan bahwa apakah kemampuan berpikir kritis kita itu sudah bagus atau tidak. We can try that online, ada banyak halnya. Okay, so this is the second one. Yang ketiga, kita lanjut. Adalah lack of methods, strategies, or practice. Yeah. Although willing to be more critical, some people do not know which steps to take next in order to improve their critical thinking skills. Banyak yang memang kemudian menyadari bahwa mereka kemampuan berpikir kritisnya kurang bagus,
dan mereka ingin berusaha untuk meningkatkan. The problem is tidak tahu caranya. Nah, step-stepnya ini kemarin sudah kita bahas di video yang sebelumnya. Ya. Selain yang step ini tadi, ada juga the strategies used for study at school misalnya, or in everyday situations. Ya, jadi tidak tahu strategi berpikir kritisnya seperti apa, sehingga terjadi kesalahan misalnya dalam pengambilan kesimpulan. Atau yang selanjutnya adalah kurangnya practice. Ya, jarang berpikir kritis tiba-tiba langsung dihadapkan terhadap sesuatu yang memerlukan critical thinking skills seperti dalam reading di TOEFL atau reading di IELTS misalnya. Kita harus menggunakan critical thinking skill untuk bisa dapat jawabannya. Nah, kurangnya practice itu juga menjadi barrier dalam kemampuan kita menggunakan critical thinking skills. Jadi, kenali method yang benar, kenali strategi yang benar, kemudian do a lot of practice. Itu untuk menghilangkan barrier-nya. Oke, barrier yang selanjutnya adalah reluctance to critique experts. Ya, ini sebagai manusia, this is quite normal ya. This is natural. Karena we are, biasanya kita agak feeling anxiety about critically analyzing text or the works by people that we respect. Yang kita kenal misalnya, atau yang menjadi idola kita. Barrier seperti ini muncul karena lebih ke arah personality. Jadi kita menganggap, wah dia kan sudah hebat, tidak mungkin dia punya kekurangan atau tidak mungkin saya bisa menambahkan sesuatu terhadap karyanya dia misalnya. Sehingga membuat kita berpikir, sudahlah, kita ikuti saja apa yang ada. Sehingga critical thinking skill-nya terhalang. Nah, barrier-nya adalah ada reluctance-nya ini. Beberapa di antara kita juga kadang-kadang merasa, wah ngapain sih memberikan kritik atau membaca atau menganalisis orang yang sudah ahli, kita anggap itu sebagai alien, aneh, kemudian rude, kasar or nonsensical to offer criticism. Tidak sewajarnya kita memberikan kritik ya. Nah, this one juga merupakan salah satu barrier yang membuat kita, yang membuat kemampuan critical thinking skills kita juga akan menurun. Dan dia akan menjadi barrier, dia akan menjadi penghalang dalam proses penggunaan critical thinking skills. Oke, the next one adalah effective reasons. Ini masih ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Yeah, we saw above that emotional self-management can play an important part in critical thinking. Ya, maksudnya emosional, kemampuan kita mengatur emosional kita itu sangat penting kalau misalnya kita melaksanakan critical thinking skill. To be able to critique means being able to acknowledge that there is more than one way of looking at issue. Jadi kita juga harus ikhlas menerima bahwa sebenarnya ketika ada sebuah hal atau ada sebuah masalah, tidak ada hanya satu penyelesaiannya, ada banyak. Selama ini kita berpikir ya pokoknya jalannya ini harus seperti ini misalnya. Nah, efektif yang perasaan yang seperti itu kemudian menjadi barrier ketika kita ingin melakukan yang namanya critical thinking skill, critical thinking. Ya, ini berhubungan misalnya kalau dalam academic konteks dia bilang susahnya untuk menerima atau perspektif of how intelligent student might be. Biasanya kalau guru, kita sebagai guru misalnya nggak bisa menerima, oh ternyata si siswa ini punya pengalaman pengetahuan yang berbeda dengan kita misalnya, dan we judge atau we cut. Itu efektif namanya. Nah, ini contohnya. Ada banyak hal sebenarnya yang masuk ke dalam our effective reasons. Ini adalah salah satu barrier yang cukup kuat karena tertanam dalam diri seseorang. Oke, nah the next one adalah mistaking information for understanding. Maksudnya, learning is a process that develops understanding and insight. Many lecturers set activities to develop expertise in method use within the discipline. Ya, kemudian yang jadi masalah adalah dokter atau dosen atau beberapa ahli misalnya, mereka sudah menggunakan beberapa teknik. Ya. Tapi kemudian dalam contoh kasusnya adalah students can misunderstand the purpose of such teaching methods. Ya, tapi kemudian si siswa atau mahasiswa atau siapapun itu menganggap bahwa metode yang dipakai oleh seseorang ketika mereka mengajar, misalnya, itu tidak bagus, segala macam, and then you have the negative things in your mind, and you are referring facts and answers rather than learning skills. Orang-orang yang kemudian
lebih suka untuk saya tidak suka, saya hanya mau langsung jawabannya apa gitu. Bahasa sederhananya adalah maunya tidak ada proses ya. Nih, dia prefers the fact and answer rather than learning the skills. Mau langsung dapat jawaban, pokoknya kalau gini ketemunya ya ini. Tidak mau belajar bagaimana kemudian kita berpikir secara kritis sehingga jawaban itu bisa ditemukan. Ya, this one kalau mau disederhanakan adalah barrier-nya adalah maunya dapat shortcut saja, nggak mau proses yang panjang. Ya. Nah, ini ada contohnya. I want you to give me answers to the questions. I want to know the right answers. Padahal seharusnya yang dilakukan adalah I want you to become critical thinkers, kata gurunya, which means I want you to challenge experts' answer and pursue your own answers through active questioning. This means a lot of hard work. Ya. Jadi salah satu barriernya adalah ingin langsung ketemu jawabannya. Jadi tidak mau membandingkan pendapat para ahli, tidak mau baca, tidak mau mendengarkan ceramah atau perkuliahan misalnya, tapi mau langsung, oh pokoknya ini jawabannya. Nah ini kemudian yang menjadi salah satu barrier terkuat. Karena tidak mau mikir dengan menggunakan critical thinking skill tadi. Ya, jadi tidak ada yang namanya shortcut. That is what we have to remember when we are having the critical thinking skills. Oke, nah yang selanjutnya adalah insufficient focus and attention to detail. Ini mungkin masih ada hubungannya dengan yang sebelumnya tadi karena mau langsung jawabannya tepat ya. Terus disuruh baca atau disuruh nyari jurnal atau artikel misalnya. Sudah nggak fokus lagi akhirnya lupa untuk mencari detail sehingga jawaban yang didapatkan itu tidak tepat. Ya, ini diulangi lagi. Critical thinking involves precision and accuracy. And this, in turn, requires good attention to detail. Jadi yang namanya critical thinking skill ya harus fokus sampai ke detailnya, tidak hanya mencari yang sifatnya langsung jawaban secara umum. Poor criticism can result from making judgment based on too general. Ya nih, yang melemahkannya adalah too general or an overview of the subject matter. Kita harus fokus, dan fokusnya sampai ke sesuatu yang sifatnya detail. That's it. Nah, ini adalah barrier. Salah satu barrier yang juga lumayan berpengaruh, tapi lebih ke arah bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan jawaban yang benar atau bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan sebuah pemecahan terhadap sebuah masalah. Oke, itu yang terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita bisa menghindari atau bisa memecahkan barriers dalam critical thinking skills ini. Oke, so that's it. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih kurang paham, silahkan diulang-ulang dan dianalisis and use our critical thinking skill. I think that's all for this time. Thank you for watching. Mudah-mudahan bisa difahami and good luck.